Selamat siang, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya, Giok Mengwan. Dan saya Fiatio Dibili. Dalam program Tribun Corner. Ya, Tribuners, terbaru, Kaisang Pangarep terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI sesuai dengan keputusan Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas yang digelar kemarin sekali nih Tribuners 25 September 2023 malam di Jakarta Theater. Langsung Kaisang mengumumkan ya sebagai Ketua Umum PSI menggunakan baju kotak-kotak kemarin. Dan kita juga cukup kaget ya, karena nih baru aja didaftarkan sebagai anggota PSI pada hari Sabtu, kemudian hari Senin sudah diumumkan sebagai Ketua Umum PSI. Betul. Dan untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Bapak Karyono Wibowo. Selamat siang, Pak Karyono. Selamat siang, Mbak. Baik. Ya Pak, nih bagaimana nih Pak pendapat Bapak mengenai resminya putra bungsu Presiden Joko Widodo yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai PSI? Iya. Saya kira gini ya, kenapa PSI mengangkat Gibran sebagai Ketua Umum ya? Kaisang Pak. Oh iya. Iya, adiknya Pak. Betul. Kaisang. Nah, Kaisang sebagai Ketua Umum, tentu ini bagian dari strategi PSI ya. Sejak awal kalau publik mengamati ya, itu PSI selalu menempel Pak Jokowi gitu ya. Bahkan tagline-nya itu kan PSI derek Jokowi gitu. Nah, saya kira dengan mengangkat Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini adalah bagian dari strategi untuk mengangkat citra PSI ya, di mana kita tahu PSI ini kan memang partai kecil ya, yang dalam pemilu 2011 yang lalu tidak lolos di parlemen ya, di Senayan ya, sehingga ini adalah salah satu gebrakan PSI untuk mencoba mengangkat citra PSI di mata publik. Nah, pertanyaannya apakah dengan mengangkat Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ya, itu PSI akan terangkat elektabilitasnya? Ya, itu juga perlu diukur ya dari beberapa indikator. Nah, memang dalam konteks strategi PSI ini kan, saya mengistilahkan PSI ini menumpang popularitasnya Pak Jokowi gitu ya, menumpang pengaruhnya Pak Jokowi dan mencoba untuk memanfaatkan pengaruh Pak Jokowi untuk mengangkat elektabilitas PSI. Nah, dengan mengangkat Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ya, ini PSI berharap ya, selain citra PSI terangkat, tentu PSI ingin meningkatkan elektabilitas ya. Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas itu salah satunya adalah melakukan endorsement ya. Nah, yang di-endorse oleh PSI kali ini bukan figur kaleng-kaleng gitu ya, tapi figur Kaisang yang merupakan salah satu putra Presiden Republik Indonesia ya, Pak Jokowi, sehingga tentu ya ada pengaruhnya ya ketika PSI mengangkat Kaisang sebagai Ketua Umum ya. Nah, ini salah satu langkah endorsement yang menurut saya cukup spektakuler, karena yang di-endorse bukan figur yang biasa saja, tetapi ini adalah putra Presiden ya. Sehingga pengaruhnya menurut saya juga tentu ada pengaruhnya gitu ya, tetapi apakah seberapa besar nanti pengaruh Kaisang dalam mendongkrak elektabilitas PSI ya, itu masih perlu diukur ya, masih perlu diuji dalam beberapa waktu ke depan. Kalau dari segi popularitas ya memang Kaisang tokoh yang sangat populer, tetapi
pertanyaannya apakah Kaisang mampu mendongkrak elektabilitas PSI? Ya, tentu ada beberapa syarat. Nah, tentu saja salah satu syaratnya adalah bagaimana Kaisang meyakinkan masyarakat ya, publik untuk memilih PSI. Nah, saya kira kinerja Kaisang itu masih perlu diuji dalam beberapa waktu ke depan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh PSI ini memang menimbulkan berbagai persepsi yang beragam ya di tengah publik ya. Ada yang menilai bahwa ini dinilai sebagai sebuah petanda keretakan hubungan antara keluarga Jokowi ya, Pak Jokowi dengan PDIP ya. Nah, ada juga yang menilai lain ya bahwa PSI mengangkat Kaisang sebagai ketua umum sebagai sebuah pemimpin yang prematur gitu ya, hanya sekedar mementingkan popularitas. Nah, menurut saya sih dengan posisi Kaisang sebagai ketua umum PSI ya, itu ya kalau dari segi popularitas ya memang PSI dalam waktu sekejap tingkat popularitasnya makin naik gitu ya. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan elektabilitas menurut saya nanti dulu ya, masih perlu diuji ya bagaimana kinerja Kaisang dalam memimpin PSI mampu meyakinkan pemilih atau tidak. Karena syarat untuk memilih itu bukan sekedar popularitas, tapi ada aspek-aspek lain ya. Termasuk bagaimana kinerja partai, track record partai ya. Rekam jejak partai ya, kontribusi partai terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat ini pola PSI masih membidik kalangan generasi Z dan generasi milenial ya. Nah, dengan menampilkan sosok Kaisang ini semakin menegaskan bahwa PSI ingin membidik pemilih generasi Z dan generasi milenial yang memang kalau itu digabung itu lebih dari 60% ya jumlahnya. Tapi pertanyaannya lagi-lagi apakah PSI mampu untuk mengambil ceruk pemilih generasi Z dan generasi milenial dengan mengusung Kaisang sebagai ketua umum. Karena apa? Karena ceruk pemilih generasi Z dan generasi milenial itu juga menjadi rebutan oleh berbagai partai, ya. Nah, partai-partai yang lain, Pak Haryono, berarti ini kalau misalnya kita lihat tadi pembicaraan Bapak, ini harus diuji kembali Mas Kaisang, berarti tugas berat ya Pak buat Mas Kaisang, karena kebetulan dipilih jadi ketua umumnya mepet-mepet nih Pak sama penentuan pendaftaran calon presiden Pak. Nah, betul, waktunya hanya beberapa bulan ini, ya, sampai 14 Februari, ini sekarang sudah memasuki akhir September, ya. Saya kira bukan hal yang mudah ya bagi Kaisang untuk mendongkrak perolehan suara PSI dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu saya masih belum yakin bahwa Kaisang mampu mendongkrak PSI sampai lolos di parlemen. Oke, siap Pak. Berarti ada tugas berat dan ini sedikit waktunya juga pendek tugas dari Kaisang untuk istilah katanya nih langsung ngebus suara ya Pak ya, karena nih harus cepet-cepet nih Pak. Nah, berarti dengan adanya nama Pak Jokowi belum tentu dong ya Pak PSI bisa langsung memperoleh suara yang banyak. Iya, belum tentu. Apalagi kan salah satu putra Pak Jokowi kan juga ada di PDI Perjuangan kan, Mas Gibran kan di PDI Perjuangan. Nah, tentu tidak seluruhnya pengaruh Pak Jokowi ya itu bisa dikapitalisasi oleh Kaisang agar para pendukung Jokowi itu memilih PSI.
Karena tadi banyak irisan, banyak variabel yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan terhadap partai politik. Tidak sekedar popularitas, tidak sekedar oh ya ini anaknya presiden gitu ya. Itu menurut saya tidak cukup gitu. Tidak cukup ya. Hanya mengandalkan popularitas Kaisang. Ada banyak variabel yang menjadi faktor untuk meningkatkan perolehan suara. Oke, siap Pak. Jadi gedean pengaruh siapa Pak? PSI di Kaisang di PSI atau Gibran di PDIP Pak? Kalau untuk gini ya, kalau untuk mengukur lebih besar yang mana, tentu harus dilakukan riset ya, survei kuantitatif ya, untuk melihat pergeseran pemilih ya, seberapa besar kenaikan elektabilitas PSI ya di bawah Kaisang sebagai ketua umum ya, atau justru malah lebih berpengaruh Gibran ya. Nah, ini untuk melihat itu sih menurut saya harus dilakukan riset terlebih dahulu ya, untuk mengukur lebih besar mana pengaruhnya. Tapi kalau secara kualitatif kita bisa membuat beberapa indikator ya. Nah, Gibran itu lebih senior ya dari Kaisang ya. Gibran lebih dulu terjun di dunia politik dan saat ini Gibran menjabat sebagai wali kota Solo ya. Dan Gibran sudah teruji memenangkan kontestasi gitu ya di level pilkada di Solo, sementara Kaisang itu masih coba-coba. Nah, sehingga track recordnya juga tentu lebih banyak Gibran ya dalam dunia politik, dalam kancah politik ya, lebih banyak Gibran dibandingkan Kaisang. Nah, secara kualitatif kita bisa menilai bahwa Gibran itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan Kaisang ya. Karena tadi tidak hanya popularitas. Kalau populer mungkin sama-sama populer antara Gibran dengan Kaisang ya. Nah, tapi ada aspek lain yang menjadi pertimbangan pemilih, yaitu rekam jejak tadi, track record tadi ya, kontribusi dari sosok tersebut ya kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari aspek itu, maka Gibran skornya lebih tinggi dibandingkan dengan Kaisang. Baik Pak Karyono. Apabila ditanggapi secara politis oleh PDI Perjuangan, bagaimana tanggapan oleh PDI Perjuangan terhadap terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI ini? Kalau menurut saya PDIP jangan terlalu reaksioner juga ya, jangan terlalu emosional ya menyikapi terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI ya. Karena kalau terlalu sentimental gitu, terlalu baper gitu, maka malah bisa menimbulkan persepsi negatif ya di mata publik. Gitu. Nah, anggap sajalah itu pandang sebagai sebuah demokrasi ya. Setiap orang punya pilihan ya. Jangan reaksioner, jangan terpancing dengan polemik yang terjadi di ranah publik. Jadi PDIP menurut saya lebih baik menyikapi dengan sejuk gitu ya, dengan rasional ya, tidak emosional ya. Nah, justru akan menimbulkan empati dan simpati publik. Toh juga nanti kan soal pilihan ya, soal pilihan kandidat presiden kan masih belum diputuskan oleh PSI ya. Nah, kan belum gitu. Nah, kan bisa jadi pilihan PSI bisa sama dengan capres yang diusung oleh PDIP. Nah, dengan begitu maka keluarga presiden baik Gibran maupun PSI kan bisa sama-sama berada dalam satu gerbong yang sama untuk mengusung pasangan calon presiden. Tapi seandainya pun tidak, ya itu harus dipandang sebagai sebuah pilihan, ya, sebagai sebuah demokrasi, ya, dinilai sebagai sesuatu yang wajar meskipun ada peraturan ya
apakah itu di anggaran dasar rumah tangga PDI Perjuangan yang mengatur tentang keanggotaan, larangan ya bagi keluarga PDIP yang sudah masuk PDIP masuk partai lain. Nah, itu harus dilihat dulu pasalnya ya, itu keluarga yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya keluarga misalnya suami, istri, kemudian anaknya seperti apa gitu. Kalau anaknya sudah memiliki kakak sendiri, sudah berkeluarga sendiri, apakah itu juga dilarang gitu ya. Nah, kalau itu tidak, maka sebaiknya ya itu PDIP menyikapi dengan dengan rasional saja gitu. Ya tidak perlu emosional, karena kalau terlalu reaksioner, terlalu emosional justru bisa menimbulkan persepsi negatif ya. Baik, berarti ini apakah bisa menjadi bargaining bagi PSI sebelum menentukan mendukung calon presiden siapa, begitu Pak? Iya, betul sekali. Ini juga bagian dari taktik dan strategi PSI untuk meningkatkan ya bargaining position sebelum menentukan calon presiden. Ya, nah dengan mengangkat Gibran mengangkat Kaisang ya sebagai ketua umum, tentu ada bobot politik ya di PSI lebih meningkat gitu ya. Nah, bisa saja ini bagian dari strategi PSI untuk menaikkan bargaining position ya dalam menentukan capres yang akan datang. Nah, ini politik biasa lah. Ini kan politik itu kan targetnya adalah kekuasaan gitu ya. Sehingga berbagai cara ya mereka tempuh ya. Salah satunya adalah endorsement tokoh yang berpengaruh seperti Kaisang ya, yang bukan saja tokoh yang populer, bukan tokoh biasa, tetapi dia adalah putra presiden, sehingga dipandang sebagai figur yang memiliki pengaruh. Baik. Bapak tadi sempat menyinggung nama Gibran. Mungkin nggak sih Pak Gibran dan mungkin Bobi juga ikut Kaisang? Kalau menyimak beberapa pernyataan sebelumnya ya, Bobi Nasution itu kan sudah mengeluarkan pernyataan ya, bahkan mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar ya. Nah, ya itu bisa dibaca sebagai sebuah kecenderungan. Mungkin Bobi bisa lebih memilih bersama-sama dengan Gibran ya daripada Kaisang. Tapi ini kan politik ya, jadi setiap saat bisa berubah ya, bahkan setiap menit, setiap detik bisa berubah. Tapi kalau kita simak beberapa pernyataan Bobi Nasution ya, itu ada kecenderungan ingin bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Baik Pak Karyono, ini kan Kaisang ini diangkat atau dinobatkan sebagai Ketua Umum PSI secara aklamasi. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Ya, itu tadi kalau ya ini sah-sah saja ya, sejauh tidak melanggar ketentuan peraturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PSI ya. Itu yang pertama dasarnya. Nah, cuma memang publik melihatnya PSI ini sekedar mengandalkan popularitas ya. Sekedar untuk meningkatkan elektabilitas gitu ya. Tanpa memperhatikan aspek kualitas dan rekam jejak gitu ya. Itu persepsi yang terbangun di tengah publik gitu ya. Nah, PSI dipandang sebagai sebuah partai yang sekedar mengandalkan popularitas ya, sekedar berpikir untuk kepentingan elektoral, bukan mengedepankan kualitas dan rekam jejak. Nah, di sisi lain ini juga menimbulkan persepsi negatif terhadap PSI itu sendiri ketika PSI secara prematur ya
itu mengangkat Kaisang sebagai ketua umum dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, ini justru di sisi lain menimbulkan persepsi negatif terhadap PSI itu sendiri. Oke, siap Pak Karyono. Nah, ini mungkin nih terakhir nih Pak. Kalau misalnya kita lihat dengan masuknya Kaisang nih sebenarnya bikin tambah bingung gitu ya Pak ya. Kalau misalnya istilahnya nih Pak, kalau misalnya udah ada Kaisang berarti kan Jokowi banget. Tapi belakangan itu kan PSI hadirnya di acara-acara Prabowo Pak. Nah, ini kalau menurut pendapat Bapak, dilihat-lihat arah PSI di bawah Kaisang kemana nih Pak? Ke Ganjar atau ke Prabowo Pak? Kalau kita amati manuver politik PSI ya dalam beberapa waktu belakangan itu memang publik cenderung membuat satu kesimpulan bahwa PSI lebih condong untuk mendukung Prabowo, gitu ya. Dengan pertemuan terakhir yang dihadiri oleh Grace Natali, ya, di pertemuan Prabowo Subianto, ya, itu juga memperkuat persepsi publik, ya, bahwa PSI itu lebih cenderung akan mendukung Prabowo Subianto. Tapi kalau dalam politik itu kan kita kita jangan terjebak pada apa yang terjadi di permukaan, gitu ya. Nah, yang kita jadikan ukuran, ya, pedoman adalah keputusan resmi. Nah, PSI kan sejauh ini belum memutuskan secara resmi mendukung calon presiden siapa. Nah, dengan demikian maka saya masih belum berani menyimpulkan apakah PSI akan cenderung akan memilih Prabowo atau memilih Ganjar, ya. Tetapi satu hal tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dengan mengangkat Kaisang sebagai ketua umum ini merupakan strategi PSI untuk melakukan bargaining position, ya, bargaining politik sebelum menentukan calon presiden. Nah, oleh karenanya sikap PSI itu akan ditentukan sejauh mana deal politik yang dibangun antara PSI dengan calon presiden, ya. Nah, itu nanti yang akan menentukan sikap PSI secara resmi akan mendukung siapa. Nah, kalau seandainya deal politik PSI terjadi dengan Prabowo, ya, terjadi kesepakatan, ya, mungkin PSI akan mendukung Prabowo. Tetapi kalau PSI, ya, itu menyepakati, ya, komitmen politik dengan kubu PDI Perjuangan, maka PSI akan memutuskan untuk mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jadi, penentunya adalah sejauh mana deal politik antara PSI dengan calon presiden itu disepakati. Oke Pak, nih closingan terakhir nih Pak. Nah, dengan masuknya Kaisang ke PSI ini nih Pak, ini berarti apakah juga menunjukkan sikap politik ayahanda Pak Jokowi jelang lengser dari kursi presiden Pak? Iya. Ini termasuk pertanyaan publik ini, ya. Publik menerka, menduga-duga sebenarnya kemana sih arah Pak Jokowi dalam Pilpres 2024 ini, mendukung Ganjar atau Prabowo, kan, atau yang lain. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada bagi Pak Jokowi itu, ya, bagi Pak Jokowi ada hal yang penting adalah bagaimana Pak Jokowi memastikan, ya, program pembangunan ke depan itu on the right track dengan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Jadi itu yang ingin dipastikan oleh Pak Jokowi, ya. Itu kepentingan yang paling mendasar Pak Jokowi di dalam ikut cawe-cawe Pilpres 2024 ini. Dan itu wajar, ya, siapapun presidennya, ya, tentu berharap agar
kebijakan pembangunan ke depan ya itu bisa selaras ya, sinergi, bisa sustainable dengan kebijakan pembangunan yang sudah dirintis oleh presiden sebelumnya. Saya kira itu hal yang wajar ya. Nah, sayangnya begini, problemnya di antara dua kandidat ya, antara Prabowo dengan Ganjar ya, itu sama-sama kuat ya, sama-sama kuat dan sama-sama ingin melanjutkan kebijakan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, sama-sama loyal. Nah, dan itu tadi sama-sama kuat dari aspek elektabilitas ya, dari aspek dukungan suara. Nah, inilah kemudian yang mungkin membuat Pak Jokowi seolah berada di antara dua karang. Ya, ya kadang ke Ganjar, kadang ke Prabowo, ya, besok ke Ganjar, lusa ke Prabowo. Nah, sampai saat ini saya masih belum bisa memastikan apakah Pak Jokowi akan berpihak pada hanya satu pasangan calon ya. Nah, karena kondisi yang tadi saya sebutkan, seandainya dari aspek elektabilitas ada disparitas, ada perbedaan yang sangat tajam ya. Nah, kemungkinan kecenderungan Pak Jokowi bisa dibaca ke kandidat siapa Pak Jokowi akan mendukung. Tapi sampai sejauh ini karena kondisi yang saya sebutkan tadi ya, itu nampaknya Pak Jokowi masih berada di dua kaki itu ya. Oke, tapi kita tahu ini dalam waktu dekat semakin mendekati ya, apakah ada sikap Pak Jokowi ya nanti lebih mendukung ke siapa, tetapi menurut saya Pak Jokowi tidak akan menyatakan secara eksplisit, secara terbuka, secara terang-terangan akan mendukung salah satu pasangan capres. Itu catatan saya. Siap Pak Karyono. Jadi ini kita menanti sama-sama ya Pak, kejutan politik jelang pemilu, nggak cuma dari Pak Jokowi tapi ada anaknya juga yang sekarang jadi ketua umum PSI. Kita juga menanti kejutan dari Kaisang karena ada tugas berat ya Pak ya. Tadi kita udah ngobrolin mengenai tugas Kaisang di ketua umum PSI, dan apalagi ini juga jadi ajang pembuktian Kaisang nih Pak, dipilih di dekat-dekat tahun politik, gimana Kaisang membantu PSI untuk menaikkan suara, karena ya, PSI kan masih identik dengan partai 0, Terima kasih Pak Karyono atas diskusi kita hari ini, Pak. Sama-sama. Salam buat para Tribuners. Baik, Tribuners, sekian perbincangan kita di Tribun Corner kali ini. Saya Giok Mengwan. Dan saya Fiatio Konibili. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.